Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian serta kertas kerja. Untuk jurnal penyesuaian itu tidak berbeda jauh dengan perusahaan jasa, hanya perbedaannya terletak pada persediaan barang dagang saja. Yang kedua, di penyesuaian persediaan barang dagang itu kita menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu menggunakan metode Itisar Laba-Rugi. Dalam metode Itisar Laba-Rugi ini yang perlu diperhatikan adalah persediaan barang dagangnya. Persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Biasanya untuk persediaan barang dagang awal itu nanti tertera di neraca saldo kalau perusahaan tersebut memang sudah ada persediaan barang dagangnya. Bagaimana caranya untuk melakukan penyesuaian persediaan barang dagang? Yang pertama, lakukan penyesuaian terhadap persediaan barang dagang awal. Perlu diingat ya, bahwa persediaan barang dagang awal ini, kalau di neraca saldo, dia posisinya berada di sebelah debit. Jadi saat kita melakukan penyesuaian, kita akan mengkreditkan persediaan barang dagang awal tadi dan mendebet itisar laba rugi itu sendiri. Ya. Kemudian untuk penyesuaian persediaan barang dagang akhir adalah dengan mendebet persediaan barang dagang akhir dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Yang kedua, metode harga pokok penjualan. Unsur yang perlu diperhatikan dan perlu diingat di HPP itu sendiri ada persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir, ada pembelian, ada beban akun pembelian, ada retur pembelian, dan potongan pembelian. Semua akun-akun ini akan mempengaruhi dari HPP itu sendiri. Berikut cara perhitungan HPP itu sendiri ya. Persediaan awal. Untuk mengetahui pembelian bersih, berarti kita harus mencari dulu pembeliannya berapa, ditambah biaya angkut. Biaya angkutnya akan mempengaruhi jumlah pembelian ya, yang harus kita bayar. Kemudian jika ada retur pembelian itu akan mengurangi pembelian kita sendiri. Dapatlah pembelian bersih. Pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal dapatlah harga pokok barang yang siap dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir dapatlah HPP. Nah, ini untuk ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini ya. Oke, kita lanjut saja ke kertas kerja saja ya. Kertas kerja. Nanti biar sekaligus kita contoh-contohnya. Kertas kerja, ya. Ini kertas kerja. Sama halnya dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang, langkah terakhir yang harus dilakukan sebelum membuat laporan keuangan adalah menyusun kertas kerja. Sebenarnya kertas kerja ini tidak mutlak dilakukan perusahaan, tapi sebagai alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Oke, perbedaannya pada akun-akun yang mempengaruhinya gitu ya. Seperti yang sudah kita sampaikan, itu ada pembelian, retur pembelian, potongan ya, maaf, potongan pembelian, biaya angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan itu sendiri. Demikian juga untuk kertas kerja dapat dibuat dengan dua pendekatan, itisar rugi laba, dan nanti ada HPP. Ya, ini contoh neraca saldo usaha dagang Jaya, ya. Ya, ada saldonya. Ya. Oke, kemudian ada penyesuaiannya. Penyesuaiannya ada beberapa. Sekarang kita perhatikan bagaimana sih cara mengerjakannya untuk Budi Jaya ini ya. Kita bantu dulu. Ya, Budi Jaya. Oke. Kita akan lihat, ya, kita akan lihat bahwa transaksi-transaksi tersebut akan mempengaruhi pencatatan kita sendiri gitu ya. Jadi diingat bahwa pencatatan
itu perlu dilakukan secara terperinci dan transparan. Oke. Sekarang kita perhatikan penyesuaian. Ini data penyesuaian yang A. Nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2010 ada sebesar 13.500.000. Kita lihat nih persediaan barang dagangnya sejumlah 12.200.000 rupiah gitu. Ternyata persediaan barang dagang akhirnya senilai 13.500.000 ya. Nah, ya. Bagaimana menyelesaikannya? Caranya seperti ini. Kalau kita menggunakan pendekatan istisar laba rugi, maka penyesuaiannya seperti ini. Ya. Dengan mengkredit persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang awalnya adalah sebesar 12.200.000, kemudian mendebet istisar laba rugi senilai 12.200.000. Kemudian memunculkan akun persediaan barang dagang akhir. Tadi persediaan barang dagang akhir kan berdasarkan keterangan penyesuaiannya senilai 13.500.000. Persediaan barang dagang akhirnya kita debet dan diserah laba ruginya kita kreditkan senilai yang tertera di sana. Kemudian persediaan perlengkapan kantor senilai 50.000 rupiah. Persediaan perlengkapan kantor senilai 50.000 rupiah. Kita lihat perlengkapan kantor. Oke, perlengkapan kantor kalau di neraca saldo itu tertulis 150.000. Pada saat penyesuaian, ya, data penyesuaian tertera 50.000, berarti dalam pemikiran kita kan ada yang terpakai berapa? Nah, kita hitung ya. Terpakai selama itu 150 tadi berdasarkan data, tersisa 50 sehingga terpakainya sebesar 100.000 rupiah. Itulah yang kita catat sebagai beban. Yang sudah terpakai itu kita sebut dengan beban perlengkapan kantor senilai 100.000 rupiah dan mengkredit perlengkapan kantor itu sendiri. Ya. Yang ketiga, ya, persediaan perlengkapan toko tertera 60.000 rupiah. 60.000 rupiah perlengkapan toko. Perlengkapan toko kalau di neraca saldo tertera 200.000. Berarti berapa yang terpakai? Karena di data penyesuaian itu tersedia 60.000. Ya, tinggal mengurangkan saja ya. 200.000 dikurang 60.000. Tersisa terpakai 140.000. Itu yang sudah menjadi beban. Jadi diingat yang sudah terpakai itu disebut dengan beban perlengkapan toko. Dengan mengkredit perlengkapan toko itu sendiri sebesar 140.000 rupiah. Yang berikutnya D, penyusutan kantor 300.000. Oke, kalau penyusutan kantor seperti biasa ya. Penyesuaiannya beban penyusutan peralatan kantor 300.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kantor 300.000. Yang E, penyusutan peralatan toko 10% dari harga perolehan. Nah, harga perolehan peralatan toko 6 juta. 10%-nya berapa? Itulah yang kita hitung ya. Penyesuaiannya demikian. 10% dikali 6 juta dan adalah 600.000. Ini disebut dengan beban penyusutan peralatan toko gitu ya. Pada akumulasi penyusutan peralatan toko senilai 600.000 rupiah. Yang F, penyusutan kendaraan tahun ini sebesar 1.500.000. Ini tidak ada masalah ya, kita hanya tetap saja menuliskan beban penyusutan kendaraan karena sudah terpakai ya. Jadi menyebutnya beban penyusutan kendaraan sebesar nominalnya dan mengkredit akumulasi penyusutan kendaraan itu sendiri. Yang berikutnya, ini ya, yang berikutnya
Eh, Seorang pegawai bagian penjualan sedang cuti, gajinya pada bulan Desember 60.000 belum dibayar. Belum dibayar ini berarti termasuk hutang perusahaan tidak, gitu ya? Karena kan harus dibayar. Ini yang disebut dengan nanti beban gaji bagian penjualan pada hutang gaji bagian penjualan karena memang belum dibayar, gitu ya. Kenapa bebannya? Karena kita sudah menggunakan jasa dia, gitu ya, selama kegiatan operasional perusahaan. Yang berikutnya sewa gedung untuk masa 1 tahun terhitung 1 Februari 2010 sampai dengan ini terputus ya, sampai dengan eh, 1 Februari 2011. 1 Februari 2011. Ya, nah ini ya, Februari 2011. Penyesuaiannya bagaimana caranya? Jadi perhitungannya seperti ini. Dari 1 Februari ke 31 Desember ada 11 bulan. 11 bulan ini yang sudah kita manfaatkan, kita gunakan. Kemudian pada bulan berikutnya masih ada tersisa berapa bulan? Karena membayarnya dari 1 Februari 2010 sampai 1 Februari 2011 ini ya, maka masih ada tersisa 1 bulan. 1 bulan ini sudah kita bayar belum? Sudah ya. Sehingga penyusunannya seperti ini. Kita hitung dulu deh. Sewa yang belum menjadi beban itu berapa bulan? Otomatis 1 bulan tadi kan, ya. Sebesar 100.000 rupiah. Yang sudah menjadi beban berapa? 1.100.000 ya kan. Berhubung kita sudah membayar, tapi kita belum manfaatkan, itu menyebutnya akunnya sewa gedung dibayar di muka. Ya. Kenapa sewa gedungnya? Karena memang di transaksinya penyusunan ini sewa gedung ya. Kemudian kredit beban sewa gedung sebesar yang kita hitung tadi. Kemudian berikutnya biaya listrik yang masih terhutang gitu ya, sebesar 30.000 ya. Oke, sudah dipakai listriknya? Sudah. Kalau sudah dipakai disebut dengan beban listrik. Sudah dibayar? Belum dibayar. Oh, berarti hutang listrik gitu ya. Hutangnya bertambah berada di sebelah kredit, beban bertambah berada di sebelah debit. Ya, begitu ya. Berikutnya ada biaya asuransi untuk masa 1 tahun sebesar asuransi itu dibayar untuk 1 tahun ya, dari 1 April sampai ke 1 April tahun berikutnya. Kita lihat asuransi gitu, sebesar 1.800.000. Penyesuaiannya bagaimana kita hitung? Yang sudah menjadi beban berapa? Ya, dari 1 April sampai Desember. Yang belum menjadi beban berapa? Otomatis Januari, Februari, Maret yang belum menjadi beban. Yang belum menjadi beban itu sudah dibayar? Sudah. Makanya kalau yang sudah dibayar kita sebut asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Ya. Itu ya untuk jurnal penyesuaiannya. Kemudian ini kalau dibuat ini ya tabelnya. Ini kalau dibuat tabelnya seperti ini. Nah, sekarang kita ke kertas kerja. Ya, kertas kerja ini mohon disimak baik-baik karena memerlukan perhatian yang lumayan gitu ya. Dan itu pengerjaannya juga harus runtut gitu. Jadi kalau tidak runtut kita akan susah. Baik, untuk kertas kerja ini kita akan lihat gitu ya. Kertas kerja. Kertas kerja itu terdiri atas kolom-kolom. Yang pertama ada neraca saldo. Neraca saldo ini akunnya dapat dari mana? Kita hanya memindahkan neraca saldo yang ada di neraca saldo itu sendiri di data awal. Tinggal memindahkan saja ya. Nah,
hingga memindahkan neraca saldo, ya, tinggal memindahkan dan jumlahkan juga sampai cukup selesai sampai sini, beri garis, berarti kita sudah melakukan penutupan pada kertas kerja. Yang berikutnya adalah penyesuaian. Penyesuaian ini adalah diisi dengan akun-akun yang dilakukan penyesuaian. Ya. Sekarang kita lihat untuk yang pertama tadi, ya, penyelesaian pekerjaan kita yang tadi. Ya. Oke, kita lihat dulu. Ini tadi. Tadi kita sudah lakukan penyesuaian. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama dilakukan adalah persediaan barang dagang. Ini persediaan barang dagang. Kita sesuai dengan urutan ini, ya. Yang A itu adalah persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu posisinya berada di sebelah kredit. Ya, ini ya. Maka kita pindahkan, dia berada di sebelah kredit. Dan itisar laba rugi berada di sebelah debit. Kita cari di sini ada tidak akun itisar laba rugi. Jika tidak ada akun tersebut, maka kita tulis berada di bawahnya. Ya. Jika tidak ada tertulis di sini, maka kita buat akunnya di sini itisar rugi laba. Ya. Senilai 12.200.000, dapatnya dari mana? Dari sini, ya. Oke. Lanjut, kemudian persediaan barang dagang akhirnya sebesar 13.500.000. Kita cari lagi persediaan barang dagang akhirnya. Kita letakkan di sebelah debit karena dia berada di sebelah debit 13.500.000 dan sebelah kreditnya adalah itisar laba rugi itu sendiri. Ya, posisikan dia di sebelah kredit. Yang kedua atau B, persediaan perlengkapan. Beban perlengkapan berada sebelah debit 100.000 rupiah. Kita cari beban perlengkapan. Ada tidak? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita tulis di sini, ya, di bawah, ya. Beban perlengkapan sebesar 100.000 berada sebelah debit. Perlengkapan kantor ada tidak? Kita cari dulu di atas. Oh, ada perlengkapan kantor berada, ini, ya. Ada di neraca saldo, sehingga kita tidak perlu menambahkan, kita hanya menuliskan kembali posisinya dia berada di sebelah kredit, 100.000. Berikutnya perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko, kita lihat cek ada tidak beban perlengkapan toko. Jika tidak ada, sini, ya, ini adanya toko, ya, harusnya. Kita tulis di kolom yang baru sebesar 140.000 di sebelah debit dan perlengkapan tokonya, kita lihat perlengkapan toko sebesar 140.000 rupiah. Begitu, ya, caranya. Kita cuma memindah-mindahkan saja, tapi perlu memperhatikan akun-akun yang ada ini ada tidak. Gitu, ya. Kalau tidak ada, berarti kita buat yang baru di sini, ya. Kalau dia ada, berarti kita cukup menuliskan akumulasi penyusutan. Oh, ada di sini. Kita pindahkan dia nominalnya 600.000 rupiah. Ya, ya. Oke. Demikian seterusnya, ya, sampai habis. Ya, kita pindahkan semua, kemudian kita jumlahkan ke bawah. Nah, diingat, ya, untuk mengerjakan kertas kerja, kita harus mengerjakannya berurutan. Selesaikan dulu, ya, penyesuaiannya, kita jumlahkan debitnya berapa dan kreditnya berapa, dapat jumlahnya, ya. Nah, dapat jumlahnya ini. Gitu, ya. Oke. Lanjut sekarang ke neraca saldo yang sudah disesuaikan. Caranya bagaimana? Seperti ini. Kas, ada penyesuaian? Tidak ada. Maka kita tulis dia sebesar nominalnya berada di sebelah ini debit, berarti neraca saldonya juga sebelah debit. Neraca saldo disesuaikan sebelah debit. Piutang dagang ada penyesuaian? Tidak ada, maka langsung kita pindahkan saja. Persediaan barang dagang ada penyesuaian? Ada. Oke. Sekarang persediaan dagang di neraca saldo itu berada di sebelah debit, ketemu dengan sebelah kredit, itu 0 kan hasilnya. Sisanya 13.500.000 karena ini dalam ribuan rupiah. Kita tulis sebesar sisanya. Oke. Perlengkapan toko ada penyesuaian? Ada. Di neraca saldo dia berada di sebelah debit 150,
di penyesuaian berada sebelah kredit, nilainya 100.000, maka pada saat neraca saldo disesuaikan nilainya menjadi 50.000. 150 dikurang 100.000. Debit ketemu kredit itu dikurang, debit ketemu debit itu ditambah, kredit ketemu kredit itu ditambah. Demikian juga sebaliknya. Oke, lanjut untuk peralatan kantor, langsung saja tidak ada ya penyesuaiannya. Yang perlu dicermati itu kalau ada hal-hal yang disesuaikan. Nah, akumulasi penyusutan, dia neraca saldo berada sebelah kredit, ketemu dengan kredit pada saat penyesuaian nilainya bertambah, berada posisinya di neraca saldo disesuaikan sebesar 1.500.000. Demikian seterusnya ya, saya rasa paham saja. Perlu hati-hati dan kecermatan kita untuk memindahnya. Kemudian kita masing-masing kita jumlahkan. Oke ya. Lanjut ke rugi laba. Kenapa saya tidak menyarankan kalian mengerjakannya seperti ini bebarisanan? Karena jika ada selisih harga dan jumlahnya tidak sesuai atau tidak seimbang, kalian akan bingung. Gitu. Jadi ada baiknya mengerjakan itu secara runtut. Gitu. Sehingga jika ada kesalahan akan kita ketahui. Untuk rugi laba perlu diingat bahwa akun yang akan mempengaruhi rugi laba itu hanya ada dua, yaitu pendapatan atau penjualan itu sendiri dengan beban-beban. Ya, akun yang mempengaruhi rugi laba, yaitu akun-akun penjualan dan akun-akun yang mempengaruhi beban. Nah, jadi dipindahkan yang rugi, pendapatan yang mana atau penjualan. Ya, pendapatan perusahaan dagang itu adalah penjualan barang dagang. Jadi di sini merupakan pendapatan dari perusahaan dagang itu sendiri. Kita pindahkan ke rugi laba. Ya, kalau dia sebelah kredit berarti dia sebelah kredit. Kalau dia sebelah debit, kita pindahkan sebelah debit. Perlu diingat, beban juga masuk dari rugi laba. Jumlahkan, gitu ya. Ternyata debit dengan kredit, jumlahnya tidak seimbang. Gitu ya. Kita cari selisihnya. Selisihnya sebesar 4.450.000. Kita pindahkan selisih tersebut ke nominal yang lebih kecil. Sehingga hasilnya seimbang. Ya, 116.700.000 rupiah sama dengan kreditnya. Artinya kenapa ini kredit ya kok lebih besar daripada debitnya? Kita lihat nih, kreditnya itu adalah apa? Penjualan. Penjualan itu kan pendapatan perusahaan ya. Oh berarti perusahaan ini dalam kondisi laba gitu ya kan? Karena penjualnya lebih besar daripada sebelah debit. Sebelah debitnya apa? Oh beban-beban gitu ya. Berarti penjualannya lebih besar daripada beban yang ada sehingga perusahaan ada mengalami keuntungan sebesar 4.450.000 rupiah. Nilai selisih tersebut kita letakkan di yang nominalnya paling kecil sehingga hasilnya seimbang. Ya. Oke. Lanjut untuk neraca, neraca sama. Akun-akun yang mempengaruhi neraca itu adalah akun-akun di luar pendapatan dengan beban. Berarti akunnya adalah harta, ya enggak? Ya. Utang dan modal. Ya. Jadi akun-akun yang tadi tidak masuk di rugi laba kita pindahkan ke kolom neraca sesuai dengan yang di sini ya data terakhirnya kita pindahkan. Oke, pindah. Dan demikian juga kita jumlahkan. Oh, ternyata debitnya 54 juta sekian dan kreditnya 49 juta sekian. Berarti apa? Dicek lagi. Debit ini apa sih? Oh, ada kas. Oh, persediaan. Oh, perlengkapan. Oh, berarti harta perusahaan itu lebih besar daripada sebuah kredit. Kredit ini apa ya? Oh, hutang ternyata. Nah, berarti harta perusahaan itu lebih besar daripada hutangnya ya. Selisihnya berapa? 4.450.000 kita letakkan pada posisi yang lebih nominalnya yang paling kecil sehingga hasilnya seimbang ya. Biasanya selisih ini adalah akan sama dengan berada di neraca. Kira-kira demikian, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nanti kalau kurang jelas bisa sharing, bertanya, atau membaca referensi lain. Dan untuk kedepannya kita akan tetap selalu bersama walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih ya.